Menimbang bahwa berikutnya, sejalan dengan pertimbangan sebelumnya, kembali merujuk Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat 1 mengatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Pasal 5 Ayat 1, dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dan ayat 2, kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan atau kondisi harga barang kebutuhan pokok dan atau barang penting tertentu berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan. 7, dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok logistik serta pengelolaan ekspor impor, Menteri dapat melakukan koordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah, non-kementerian terkait dan atau pemerintah daerah. B, menugaskan badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah. Kewajiban pengendalian ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok gula kristal putih dan harga yang terjangkau dan upaya menetapkan kebijakan harga dan pengelolaan stok gula kristal putih. Tidak ditemukan fakta di persidangan bahwa terdakwa selaku Menteri Perdagangan telah melakukan koordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait dan atau pemerintah daerah dari tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 8 April 2016. Menimbang bahwa kemudian pemberian penugasan kepada Imkopkar bukan tergolong sebagai badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya, pemberian persetujuan operasi gula kepada Imkopkar oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan juga telah melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa persetujuan operasi pasar kepada Imkopkar dan persetujuan impor gula kristal putih kepada PT Angel Product tidak didasari rapat koordinasi Kementerian Perekonomian tanggal 2 Mei 2015, tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 18 Desember 2016. Persetujuan impor diterbitkan bertentangan dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527/MPP tentang persetujuan impor tanggal 12 Oktober 2015 dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 MDAK dan seterusnya untuk persetujuan impor tanggal 8 Maret 2016 dan tanggal 8 April 2016. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh terdakwa sebagai Menteri Perdagangan terbukti secara sah meyakinkan tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai penugasan yang diberikan kepada PT PPI Persero berdasarkan fakta hukum di persidangan tanggal 25 Mei 2015 Wahyu Suparyono selaku Direktur Utama PT PPI melalui surat 44/DU kepada Menteri Perdagangan telah menyampaikan kesiapan PT PPI menjadi pemegang dan pengelola cadangan gula pemerintah dengan cara menyerap gula petani sehingga dapat menjaga stabilisasi harga gula di tingkat petani dan juga disampaikan bahwa apabila pada kondisi tertentu untuk menjaga ketersediaan gula dengan cara melakukan impor maka PT PPI mohon ditunjuk untuk melakukan importasi gula karena satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang perdagangan. Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum di persidangan tanggal 11 Juni 2015 dalam rangka menjamin ketersediaan stabilisasi harga gula memenuhi kebutuhan bulan puasa tahun 2015, bulan puasa dan Idul Fitri tahun 2015. Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan melalui surat nomor 477 tanggal 11 Juni 2015 meminta Kementerian BUMN untuk memberikan penugasan kepada PT PPI untuk melaksanakan operasi pasar melalui pasar murah dan untuk memperkuat stok persediaan gula. PT PPI diberikan kesempatan pertama untuk melakukan pengadaan gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi PTPN, PT Raja Wali Nusa Indonesia atau RNI dengan harga patokan petani gula tahun 2015 adalah sejumlah Rp8.900 per kilogram. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan didasarkan atas surat Menteri Perdagangan nomor 477/MDAK tertanggal 11 Juni 2015 tersebut. Kemudian Rini Mariani Sumarno selaku Menteri BUMN melalui surat nomor 333/MBU tertanggal 12 Juni 2016 menugaskan PT PPI untuk melakukan stabilisasi harga gula dalam bentuk operasi pasar melalui pelaksanaan pasar murah dan pengadaan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki oleh anak BUMN yaitu PT PN 3
dan PT RNI dengan harga patokan petani tahun 2015 sejumlah 8.900 per kilogram. HPP gula 2015 sejumlah 8.900 per kilogram sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Garing Mdak tahun 2016 tentang penetapan harga patokan petani gula kristal putih tahun 2015. Pasal 9 ayat 1 mengatur HPP gula kristal putih ditetapkan sebesar 8.900 per kilogram. Dan ayat 2 mengatur HPP gula kristal putih sebagai dimaksud ayat 1 mulai berlaku sejak berlakunya peraturan menteri ini sampai dengan musim giling tahun berikutnya. Menimbang bahwa fakta hukumnya Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan dalam upaya stabilisasi harga gula selama bulan puasa dan lebaran di tahun 2015 melalui surat nomor 490 Garing Mdak tertanggal 23 Juni 2015 kepada produsen gula putih milik BUMN, produsen gula putih milik swasta, produsen gula rafinasi, perumbulok, PT PPI, Ketua Asosiasi Gula Indonesia, dan Ketua Asosiasi Perdagangan Gula Nasional meminta agar produsen gula bertanggung jawab terhadap pendistribusian gula mulai tingkat distributor sampai ke tingkat pengecer dengan harga H-25 lebaran sampai dengan H+7 lebaran maksimal sejumlah 11.000 per kilogram, dan untuk operasi pasar gula maksimal sejumlah 10.800 per kilogram. Menimbang bahwa fakta hukumnya menindaklanjuti surat nomor S33 tanggal 12 Juni 2015 Menteri BUMN di tanggal 23 Juli 2015 kepada PT PPI, PT PN2, PT RNI melalui surat nomor S-382 tertanggal 23 Juli 2015 pada pokoknya menyampaikan harga jual gula BUMN kepada PT PPI sebesar 8.900 per kilogram, sedangkan harga jual operasi pasar mengacu kepada harga yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Keuntungan atas penjualan gula untuk operasi pasar oleh PPI sebagaimana dimaksud dibagi antara PT PPI dan produsen gula dengan perbandingan 36:65 dan alokasi gula sebanyak 200.000 ton. Menimbang bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan berkenaan dengan penugasan oleh Kementerian Perdagangan kepada PT PPI pelaksanaan pembelian gula kristal putih dilakukan oleh PT PPI kepada PT PN dan RNI tidak sesuai dengan target sebanyak 200.000 ton melainkan hanya mencapai 57.500 ton. Hal tersebut disebabkan terjadinya ketidaksesuaian harga di mana harga lelang terlebih tinggi dari harga HPP sehingga tugas PPI sebagai pengelola stok gula nasional dan sertifisator harga gula tidak dapat dilaksanakan. Disebabkan oleh hal tersebut, sehingga kemudian Dayu Padma Rengganis, Direktur Utama PT PPI melalui surat nomor 90 Garing DU tahun 2015 tertanggal 7 Agustus 2015 kepada Menteri Perdagangan mengusulkan pengadaan stok gula melalui mekanisme impor dan importasi gula kristal putih sebanyak 150.000 ton oleh PT PPI. Akan tetapi permohonan PT PPI tersebut tidak direspon oleh Kementerian Perdagangan. Menimbang bahwa berikutnya sebagaimana fakta hukum di persidangan pada bulan Agustus 2015 setelah pergantian Menteri Perdagangan dari Rahmat Gobel kepada terdakwa, Charles Stroll selaku Direktur PT PPI mengajak Dayu Padma Rengganis selaku Direktur Utama PPI menemui terdakwa selaku Menteri Perdagangan dan Sri Agustina selaku Dirjen Perdagangan dalam negeri Kementerian Perdagangan. Dalam ruangan rapat Menteri Perdagangan dilakukan paparan terkait stabilisator dan pemegang stok gula nasional. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis importasi gula kristal mentah oleh Charles Sitorus dan Dayu Padmani dengan Sri Agustina. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan disampaikan terdakwa selaku Menteri Perdagangan tanggal 12 Oktober 2015 menerbitkan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah kepada PT Angel Product terkait persetujuan impor gula kepada Infokar sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.